Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Baik-baik aja kan? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Amin. Pada kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, dan metodologi penelitian pada pertemuan kelima. Setelah mendengarkan tentang penjelasan tempat dan waktu penelitian dan populasi sampel, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Ayo, ada yang udah tahu belum metode penelitian itu apa? Hehe. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang logis dan sistematika berdasarkan paradigma yang benar untuk mendapatkan dua kebenaran, yaitu kebenaran formal, yakni kebenaran metodologi, dan kebenaran material, yakni bahasa segi objek penelitian. Penelitian bahasa berarti mempelajari cara-cara atau aturan kerja penelitian yang objeknya adalah bahasa, baik dalam ragam lisan maupun tulisan dan semua variabelnya untuk dideskripsikan atau digeneralisir sehingga masalahnya terpecahkan segala logis, sistematis, dan objektif. Kinayanti 2000.1 mengatakan bahwa tujuan penelitian adalah mengarah kepada menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta dengan metode ilmiah, yaitu logiko-hipotetiko-verifikatif atau deduktif dan induktif. Artinya, suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila melibatkan dua wilayah, yaitu wilayah teori deduktif dan wilayah empiris induktif. Karena tugas ilmu, menurut Yuyun 2003.2106 adalah meramal dan mengontrol gejala-gejala alam mengapa sesuatu itu terjadi. Dengan demikian, ilmu membutuhkan fakta atau data-data yang empiris, teruji, dan terkontrol yang pada akhirnya melahirkan teori baru dari teori-teori yang ada. Data atau pernyataan yang tidak teruji dan tidak terkontrol berarti tidak dapat dijadikan dasar untuk meramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi membangun teori yang akurat jelas tidak akan mampu. Cara kerja penelitian. Penelitian bahasa, sebagaimana juga penelitian ilmiah lainnya, mempunyai ciri kerja yang membedakannya, reporter, dan sebagainya. Kerja penelitian mempunyai rumus yang diistilahkan dengan kata logiko, hipotetiko, verifikatif, yaitu berangkat dari adanya masalah logis, kemudian dicari teori-teorinya untuk direduksi menjadi hipotesis. Sesudah itu, mendapatkan temuan penelitian dan pada akhirnya terpecahkan masalah yang dirumuskan dalam suatu kesimpulan penelitian. Untuk lebih lengkapnya, sebagai berikut ini langkah kerja penelitian, yaitu yang pertama, masalah kebahasaan yang logis, teoritis, sistematis, dan objektif, sebagaimana langkah kerja yang tergambarkan dalam diagram berikut. Mari kita lihat gambar pertama. Gambar pertama ini adalah langkah kerja penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada masalah kebahasaan, terus lanjut ke teori bahasa yang melandasi masalah, terus ada hipotesis, ada metodologi penelitian, ada data di lapangan, terus ada temuan penelitian, ada uji hipotesis. Uji hipotesis itu dibagi dua, yaitu diterima atau ditolak. Nah, setelah itu kesimpulan penelitian, habis itu implikasi, terus lanjut lagi ke generalisasi hasil penelitian. Nah, gambar yang kedua itu adalah langkah kerja penelitian kuantitatif, yaitu ada masalah kebahasaan, teori-teori yang berkaitan dengan masalah, metodologi penelitian, verifikasi data di lapangan, temuan penelitian, dan kesimpulan penelitian. Dari langkah kerja penelitian di atas,
Terlihat sekali perbedaan cara kerjanya dan berbeda pula hasilnya. Langkah kerja kuantitatif menghasilkan generalisasi dari hasil uji teori. Langkah ini disebutkan juga kerangka berpikir deduktif, metode ilmiah, sedangkan langkah kerja kualitatif menghasilkan deskripsi masalah yang diteliti untuk membangun menskonstruk teori dan menyusun hipotesis. Langkah ini dikenal dengan cara berpikir induktif. Yang kedua, generalisasi dan deskripsi dimaksud atas dasar hasil penemuan atau observasi terhadap sampel yang representatif. Oleh karena itu, suatu kerja penelitian bahasa bukan sekadar memburu atau mengumpulkan data, tetapi harus ada sesuatu yang diuji, dianalisis, dan disimpulkan sehingga menjadi teori baru atau pengembangan dari teori yang ada yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Yang ketiga, penelitian kebahasaan bermaksud untuk menemukan sesuatu yang baru, bukan sekedar mengorganisir data yang telah diketahui, dan harus mempunyai nilai tambah yang ilmiah dalam mengisi khazanah ilmu bahasa. Keempat, kerja penelitian bahasa berada dalam ruang internal ilmu bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan eksternal ilmu bahasa, misalnya metode pengajaran bahasa, desain pembelajaran bahasa, motivasi belajar siswa. Tuturan seseorang dikaitkan dengan status sosialnya, wilayahnya, kejiwaannya, dan sebagai berikut. Yang kelima, observasi dan deskripsi yang akurat memerlukan alat ukur, instrumen, perhitungan, dan analisis yang tepat untuk mengolah data penelitian bahasa sehingga membuahkan penemuan yang akurat dan representatif. Yang ketujuh, suatu penelitian bahasa dirancang dan diarahkan guna memecahkan masalah kebahasaan yang mengandung sekurang-kurangnya dua variabel bahasa, variabel internal bahasa dan variabel eksternal bahasa. Yang kedelapan, penelitian bahasa menurut keahlian dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, teori-teori atau konsep-konsep yang berhubungan atau mendukung terhadap masalah yang ditelitinya. Peneliti yang tidak memahami masalahnya tidak akan bisa dalam mengambil kesimpulan penelitian. Yang kesembilan, penelitian bahasa diwarnai oleh upaya yang objektif dan logis, tidak dengan emosi atau perasaan, apalagi penuh dengan tafsir peneliti sendiri. Untuk itu, seorang peneliti harus mengupayakan validasi baik terhadap prosedur yang digunakan maupun terhadap data yang dikumpulkan dan disimpulkan. Nomor 10, penelitian menurut kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pencatatan dan pelaporan dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, nomor 11, kerja peneliti memerlukan paradigma cara pandang yang jelas dalam melihat masalahnya. Selanjutnya, di dalam metode penelitian itu dibagi dua penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melihat suatu realitas sebagai hal yang tunggal, teramati dan dapat difragmentasikan sehingga dari masalah yang ada, itu dapat menganalisir dan memprediksikan suatu masalah berdasarkan jumlah variabel prediktor. Misalnya yang pertama, masalah hubungan antara kecerdasan intelektual dengan hasil belajar bahasa. Kecerdasan intelektual sebagai variabel prediktor yang dapat memprediksikan tentang ada atau tidak ada hubungannya dengan hasil belajar. Yang kedua, masalah keterampilan membaca teks Arab dengan pemahaman dasar nahu atau sintaksis dan sarf atau morfologi. Contohnya dapat kita lihat sebagai gambar berikut ini. Pada gambar di atas adalah contoh variabel-variabel atau prediktor hasil belajar. Di dalam penelitian kuantitatif, itu mempunyai tujuan penelitian dan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tujuan penelitian kuantitatif. Nah, tujuan penelitian kuantitatif adalah ingin menguji teori dengan menggunakan cara-cara yang terukur dan terkontrol dengan memakai alat statistik sebagai alat mengukurnya. Misalnya, penelitian yang ingin mencari pengaruh media pandangan dengar dengan hasil
dengan hasil belajar bahasa Arab. Teori-teori yang akan diuji oleh peneliti adalah teori media pembelajaran pandangan dengar dengan hasil belajar. Contoh tujuan penelitian kuantitatif adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan bahwa hasil belajar itu dipengaruhi media pandang dengar. Seberapa besar pengaruh media pandang dengar berkontribusi terhadap hasil belajar? Seberapa angka-angka yang menunjukkan adanya pengaruh antara keduanya? Apakah teori yang menyatakan bahwa hasil belajar bahasa Arab dipengaruhi media pembelajaran pandang dengar dapat diterima atau ditolak, dan seterusnya. Berdasarkan tujuan itu, penelitian memilih metodologi kuantitatif bertujuan untuk menguji teori dan mengeneralisirkan hasil penelitiannya berdasarkan variabel-variabel prediktor. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berasal dari teori ke lapangannya dan kembali lagi ke teori untuk diuji kebenarannya. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang ditempuhnya adalah berangkat dari masalah ke teori sebagai landasan masalah ke hipotesis, verifikasi data ke lapangan, uji teori, uji hipotesis, diterima atau ditolak, dan kesimpulan. Paradigma positivistik menurut Jujun 1987 melahirkan langkah penelitian kuantitatif, yaitu di bab pertama itu membahas tentang permasalahan penelitian, di bab kedua itu membahas tentang deduksi teori dan perumusan hipotesis, di bab 3 itu membahas tentang desain penelitian, rancangan pengukuran konsep dengan instrumen, penentuan subjek penelitian, pengumpulan data, dan analisisnya. Nah, di bab 4 itu membahas tentang verifikasi data ke lokasi penelitian dan laporannya atau hasil penelitiannya. Nah, di bab kelima itu membahas tentang kesimpulan dan temuan penelitian. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ingin mencari makna kontekstual secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta, tindakan, ucapan, sikap yang dilakukan subjek penelitian dalam latar ilmiah secara emik. Menurut yang dikonstruk, subjek penelitian untuk membangun teori nomotetil mencari hukum keberlakuan umum. Suatu penelitian dikategorikan kualitatif bukan didasarkan oleh cara penyajian data yang tidak memakai angka-angka atau statistik, akan tetapi pada keadaan masalah yang saling berhubungan dan tidak dapat dieliminir sebagai penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kualitatif, ada pun juga tujuan dan langkah-langkah penelitian kuantitatif. Kita bahas ya. Yang pertama itu ada tujuan penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan ingin mencapai makna di balik fakta secara emik dan nomotetik dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta dan merekonstruksi atau membangun teori berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua ada langkah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif berangkat dari lapangan untuk membangun teori, oleh sebab itu langkah yang ditempuhnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, lalu difokuskan masalah mana yang akan diteliti itu ada di bab 1. Yang kedua, melakukan kajian teoritik untuk mendapatkan gambaran tentang teori-teori yang ada dan bangunan teori yang dikonstruk oleh peneliti itu ada dibahas di bab 2. Yang ketiga adalah membuat desain penelitian yang terdiri atas pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, validitas dan realitas data, prosedur pengumpulan data, dan yang terakhir itu ada analisis data. Yang keempat, verifikasi data ke lokasi penelitian dan pelaporannya, yaitu mendeskripsikan data, temuan penelitian, dan pembahasannya. Ini akan dibahas di bab 4. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat kesimpulan penelitian dan mengkonstruk teori yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya untuk pembahasan kali ini tentang metodologi penelitian. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.